Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polres Pandeglang tangkap 5 polisi gadungan. Satlantas Polresta Metro Tangerang kembali berlakukan tilang manual. Mendaftar sebagai Bacaleg, Bupati dan Wakil Bupati Lebak mengundurkan diri. Polres Pandeglang menangkap 5 polisi gadungan yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Kelimanya ditangkap di Jalan Raya Panimbang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Saat penangkapan, pelaku yang berjumlah 7 orang sedang bertransaksi jual beli kendaraan roda 2 dengan korban. Polisi langsung menangkap 5 pelaku, sementara 2 lainnya kabur. Di antaranya 1 unit kendaraan roda 2, 1 unit roda 4, rompi polisi, 4 masker TNI Polri warna hitam, dan 1 buah lencana Polri. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan menawarkan sepeda motor melalui media sosial. Setelah ada korban yang tertarik, pelaku kemudian mengajak transaksi secara langsung. Setelah bertemu, pelaku langsung mengambil uang dan barang-barang korban. Yang dimana para pelaku ini modusnya dengan menawarkan COD sepeda motor di jejaring sosial. Kemudian ketika bertemu, korban ini barang-barangnya dirampas, diambil dan mengaku sebagai anggota buser. Ini udah berapa lama kayak gini, Pak? Saya baru ngelakuin 3 kali, Pak. Dari tahun berapa? Baru kemarin, Pak. Terus itunya modusnya gimana, Pak? Modusnya COD. COD apa? COD motor. COD handphone, motor. Dari hasil itu nanti gimana? Saya cuma dibagi 500.000 doang, Pak. Sekali aksi. Iya. Para pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota, TNI dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang menggelar razia perlengkapan berkendara di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah pengendara mulai dari roda 2 sampai roda 4 terjaring. Tidak sedikit pengendara bersembunyi dan meninggalkan kendaraannya untuk menghindari petugas. Dalam razia tersebut, petugas mengenakan sanksi tilang manual lantaran banyak pengendara yang tidak membawa helm dan tidak melengkapi surat berkendara. Tidak hanya kepada pengendara, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota juga akan memberikan sanksi kepada anggotanya jika kedapatan melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan pungli terhadap pengendara. Namun mulai hari ini kita laksanakan penindakan, notabene adalah pelanggaran-pelanggaran yang notabene di bawah umur, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan TNKB plat nomor yang tidak sesuai dengan spek aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tilang manual kembali dilakukan karena sejak diberlakukannya elektronik tilang, tingkat disiplin pengendara saat berlalu lintas kurang baik dan banyak ditemukan pelanggaran. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi secara resmi telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif ke KPU. Iti Oktavia Jayabaya berencana maju sebagai caleg DPR RI melalui Partai Demokrat. Sedangkan Ade Sumardi mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Banten melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terkait hal tersebut, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak 2 periode tersebut telah mengajukan pengunduran diri. Padahal periode jabatan Iti Ade sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak sendiri seharusnya berakhir di Januari 2024. Keduanya mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Bupati
Oh, kemundurannya kan di surat pernyataannya itu nanti kalau ditetapkan sebagai DCT, KPU baru otomatis mundur. Tapi persyaratan KPU kan harus siap mengundurkan diri. Suratnya memang sudah disampaikan kepada DPRD dan juga Kemendagri. Serupa dengan itu, Ade Sumarni, Wakil Bupati Lebak menyatakan kepastian mundur dari jabatan Wakil Bupati akan terjadi jika DCT telah dikeluarkan oleh KPU. Saya mencalonkan diri jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Karena sekarang masih menjabat Wakil Bupati, maka itu harus ketika ditetapkan DCT kan harus mundur. Jadi intinya mundur itu apa? Mundurnya adalah ketika saya sudah ditetapkan di DCT. Berdasarkan tahapan yang dikeluarkan oleh KPU, penetapan daftar calon tetap akan dikeluarkan pada bulan November 2023 mendatang. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. TNI dan Polri akan menyiapkan anggotanya hingga ke tingkat rukun warga di setiap daerah, baik di perkotaan dan di pedesaan. Keberadaan anggota di tingkat RW diharapkan mampu menangkal informasi hoaks yang biasanya menyebar di masyarakat melalui platform media sosial. Polresta Serang juga mengajak masyarakat untuk bermitra menjaga kondusivitas wilayah masing-masing. Data yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya kita berkoordinasi dengan Bawaslu. Apakah di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi tindak pidana pemilu atau gangguan-gangguan yang pernah terjadi. Dari data tersebut kita baru melakukan langkah-langkah supaya tidak terulang kejadian-kejadian yang pernah terjadi dengan melakukan langkah-langkah antisipasi. Pihaknya juga akan melakukan patroli ke sejumlah wilayah yang rawan kerawanan Kamtibnas berdasarkan data dari Bawaslu. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.